Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang berjudul Perakitan Produksi Massal. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di like dan komen ya, karena like komen kalian sangat berarti bagi kami. Kemudian yang selanjutnya ada para anggota dari kelompok 1. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini pertama ada Matteo Frederick Alexandro selaku ketua, kemudian ada saya sendiri Wahyu Baskara, kemudian ada Salsabila Purwaningsih, kemudian ada Roniak Fiansa, kemudian ada Fani Fadilah, dan yang terakhir ada Nuratika Febrianti. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bab 1. Nah, di sini ada pengertian perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Nah, perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain, atau yang bisa kita sebut dengan pasangannya. Pada prinsip perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau tabel pemisah hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyimpanan untuk pemakaian akhir. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut antara lain: 1. Metode perakitan yang dapat ditukar. Pada metode ini bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable. 2. Metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal dengan pengukuran tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. 3. Metode perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Persiapan alat dan bahan produksi. Seorang wirausaha dalam melakukan perakitan produk secara umum haruslah mengetahui alat dan bahan seperti apa yang dibutuhkan dalam proses kegiatan perakitan produk. Namun produknya pun haruslah ditentukan dulu produknya apa yang akan dibuat. Persiapan alat dan bahan produksi. Pengelompokan alat produksi. Yang pertama, peralatan yang digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua, peralatan yang sekali dipakai langsung diganti. 3. Peralatan yang hanya beberapa kali dipakai lalu diganti. 4. Peralatan yang digunakan sewaktu-waktu. Peralatan pendukung dan pelengkap. Persiapan alat dan bahan produksi. Pengelompokan bahan produksi. Dalam sebuah industri, baik itu industri rumahan maupun industri berskala besar, tentunya memiliki bahan yang diolah menjadi sebuah produk. Bahan ini terdapat dua macam, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Contoh bahan penolong adalah plastik pembungkus dan label harga pada pembuatan produk kemeja, sedangkan bahan baku pembuatan kemeja adalah kain katun, kancing, dan benang. Persiapan alat dan bahan produksi. Penetapan standar alat dan bahan produksi. Mempersiapkan alat dan bahan produksi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perakitan produk, sehingga seorang wirausaha harus bisa menyusun daftar peralatan dan bahan produksi apa saja yang dibutuhkan secara tepat dan akurat agar ketika perakitan berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian ada persiapan alat dan bahan produksi. Menyusun tahapan perakitan produksi. Suatu produk yang telah didesain untuk memproduksinya membutuhkan dokumen seperti berikut. Pertama ada gambaran teknis assembling, yang kedua ada urutan penggabungan komponen, yang ketiga ada daftar alur komponen, yang keempat ada order, yang kelima ada pemberitahuan perubahan teknik, dan yang keenam ada sistem perencanaan produk.
Kemudian ada menyusun metode perakitan produk. Strategi atau metode perakitan produk seperti yang telah diuraikan di atas bersifat fleksibel atau menyelesaikan dengan produk yang akan dibuat serta kelengkapan sarana dan prasarananya sehingga kegiatan produksi dan perakitan berjalan dengan lancar dan sistematis. Kemudian ada kesimpulan. Perakitan atau suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Dalam proses produksi massal memang dibutuhkan analisa yang lebih baik untuk menjalankan kegiatan tersebut. Karena proses produksi yang berjalan dengan baik tentu akan berpengaruh pada hasil produk, sehingga bisa tetap memberikan mutu dan jaminan kualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kata-kata kami mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.